Ada kata-kata yang mengatakan dunya saisi niki nggone Gusti Allah. Ana sing duwe katakan. Nek ana sing duwe berarti aku kepingin apa wae. Nggih to? Iku kudu permisi karo sing duwe. Nggih niku Gusti Allah niku. Wis kalau gampang-gampangane contoh Gus nggih. Saya suka dengan yang namanya perempuan gadis ya. Menurut syariat Islam isane hubunganmu iki halal nikahan arek iku. Gadis iku nikahan. Oke. Secara Islam saya mencintai seorang gadis, saya nikah dengan aturan Islam. Inun saya Gus. Setelah saya nikah, saya dengan calon istri saya dereng tepang kali Gusti Allah. Ya. Terus ini akan Pak Pengulune Gus, ngapunten Gus. Nggih dereng tepang Gusti Allah juga. Pak Mudin kula takon nggih dereng tepang juga. Nggih. Lah niki Gus ngapunten Gus. Bagaimana dalam pandangan hakikat pernikahan saya itu Gus? Soalnya kita permisi kan harus tahu dengan yang dipermiseni. Ngoten Gus. Barangkali pertanyaan saya ini terlalu jeru. Terlalu ngapunten sing kuwatah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tentang Palestina bukan ranah saya, Pak. Sebetulnya bukan ranah saya untuk mengatakan mana yang salah, mana yang benar. Cuman berkenaan dengan tema pada malam hari ini, di mana Allah tidak akan menghancurkan satu negeri. Sebelumnya itu Allah mengutus utusan untuk membacakan ayat-ayatnya. Yang pertama. Kedua, Allah tidak menghancurkan satu negeri manakala di dalamnya itu tidak ada kedzaliman pada Allah. Tidak ada kedzaliman pada Allah. Artinya bila mana ada kedzaliman pasti dihancurkan. Tapi ya sudah didatangkan satu utusan. Lah, kalau pandangan hakikat yang dimaksud utusan itu adalah yang dimaksud ayat itu adalah yang bersifatkan ruhania, bukan jasmania. Nah, niku mungkin saya menjawab piyambak. Saya tidak mau jawab karena bukan ranah saya. Karena ini ada kaitannya dengan politik, ya dah. Apalagi ini masanya di Indonesia masa politik. Yang jelas saya hanya berkata, kejadian yang ada di Timur Tengah, tepatnya yang ada di Palestina, itu bentuk salah satu cara Allah menghancurkan, membinasakan. Dengan cara apapun Gusti Allah mampu. Coba kalau kita pandang dari sisi hakikat, jenengan akan kroso sendiri. Gimana? Dengan cara apapun. Tidak hanya dengan cara mohon maaf bencana enggak, bencana nasional enggak. Tapi sebuah peperangan itu bisa jadi Allah membuat hal seperti itu. Wis, itu yang pertama. Apakah itu akan bisa merembet ke negara-negara lain? Bisa. Kalau bahasa syariat, bila mana peperangan ini sampai meluas antar agama, ya, beda lagi nanti. Akhirnya menjadi peperangan global. Udah.
Mungkin awal-awal tanda hari kiamat datang, mungkin diawali dari itu ya kita tidak tahu. Allah sendiri yang tahu. Tapi secara hakikat sudah jelas kok. Khatamallahu ala qulubihim. Hati seseorang kalau sudah ditutup. Di belakangnya ayat terakhir, walahum adzabun azim. Nanti akan datang azab yang besar dalam hati kita. Bentuknya rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah. Macam-macam. Pun satu. Nomor dua, terkait semua itu milik Allah. Iya, mestinya kalau kita mau inginkan itu harus jawab terhadap yang memiliki. Terus bagaimana pandangan hakikat melihat kejadian akdu nikah hanya secara syariat? Lah gitu dah. Mohon maaf, sekarang aku bahas apa sih hakikatnya nikah. Kalau syariatnya nikah jasmani sampai jasmani, qabiltu nikahaha wa tazwijaha dan seterusnya, beres sah tubruk ya tubruun. Sekarang secara hakikat, apa sih nikah secara hakikat? Pertemuanmu terhadap Allah. Mestinya kita melakukan nikah secara syariat dibarengi dengan nikah secara hakikat. Sebab Allah pun ada di calon istri kita. Berarti ijab kabulnya kita secara hakikat pada Allah syarati mas kawini mung dua. Wa mangkana yarju liqa rabbihi. Barang siapa yang pingin nikah secara hakikat, kalau bahasa terjemah, barang siapa yang ingin bertemu Allah, karena nikah ketemu laki ketemu, bukan laki-laki pria ini, laki ketemu. Mas kawinnya ada dua, syaratnya ada dua. Apa? Fal ya'mal amalan sholihah. Kau harus hatimu beriman hanya Allah. Pada Tuhanmu, bukan selain Tuhanmu. Itu. Imanmu harus beriman hanya, hatimu harus beriman hanya pada Tuhanmu. Ku Islam, ya Allah. Mana Allah? Itu mas kawinnya. Makanya disebut fal ya'mal, do lakuwa sira kabeh amalan ing siji amal sholihan kang bagus. Dikatakan amal bagus, ruhania iman jatuhnya ada pada Allah saja. Pada Tuhan saja. Tanda kalau kita beriman hanya padanya, iyyaka na'budu. Apapun yang terjadi, hati sampean itu akan ada koneksi, meyakini semuanya yang beraf'al adalah Allah. Itu tandanya. Satu, ijab kabul mas kawin yang kedua. Apa? Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Tinggalkan iman-iman selain Allah. Gampang toh Pak? Gampang nek diomong. Ilmu masalahnya. Tapi kita lakoni, kita buktikan. Itu akan semudah kita bicara manakala kulino. Manakala kita selalu membiasakan diri untuk berzikir, sebab dengan berzikir itulah yang menajamkan imanmu hanya pada Tuhanmu. Baru inilah nikah secara hakikat.
Berarti sing nikahno ya Gusti Allah, pengulune mang. Waline mau. Asline pengulu iku wakil kok, Pak. Wakil. Sing berhak menikahkan itu jenengan sebagai wali. Sing kuat lah mboten. Pasrah wakil wali kepada Pak Pengulu atau Pak Kiai lah ngoten nah. Mulai saat ini mohon maaf, budayakan anak-anak kita nikahkan sendiri. Iya. Nek cara kitab ngomong kitab, kata Rasul lebih baik afdol anakmu itu kau nikahno sendiri. Lah kau sing wani gawe kok gak gelem tanggung jawab terakhir kita sebagai seorang suami terhadap anak adalah menikahkan. Gampang Pak nikahno iku. Nek gak isa tak wurui basa apa Jawa. Cukup ngene. Fulan tak nikahno awakmu ambek anakku jenenge bla 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 dengan mas kawin apa ngono. Kok bayar kontan? Udah. Jangan diribonkan kepada pengulu. Jangan. Pengulu itu tugasnya mencatat, bukan menikahkan. Pun nggih? Kedah ngoten lho ya. Sing duwe anak wedok ojo gampang sampean wakil no nanggone wong liya sekalipun itu kiai sing sampean yakini, jangan nikah no dhewe. Kalau nggak bisa tanya pada pengulu, bagaimana caranya bahasanya pengulu, nanti dibimbing kali Pak Pengulu, nanti bimbing, diwurui nanti, jangan diribon Pak, kesuwen nanti tadi ini. Kalau ke Allah jangan meribon-ribon, langsung aja namanya hablum minallah, hubungan tali langsung pada Allah, itu nggak boleh ngeribon ke makhluk. Wasilah itu langsung. Jadi kalau saya ditanya bagaimana hukumnya nikah di Indonesia secara syariat saja, saya jawabnya secara syariat kacamata ya sah. Ubar dinikah waline ya sah. Diteliti di catatan sipil lewat Pak Pengulu. Mesti ditakoni anak sapa, kelahiran sapa, bener iki anakmu. Mesti ngoten, telewiti negara itu. Jangan sampai ini duduk bapak nih, ngaku-ngaku bapak nih. Sampai di situ oleh penyelidikan pengulu itu di situ. Riwayat hidup sampai niku diminta, KTP, KK, ya toh diminta. Kelahiran dicocokno. Bener awak iki bapakmu, kelahiranmu tahun piro, umurmu saiki piro, dicocok no Pak, mboten ngawur Pak, petugas-petugas mboten ngawur, khawatir keliru wali loh, kata nih. Kadang-kadang kalau walinya itu tidak mau menikahkan karena tidak ada kecocokan, itu nggak dirayu. Jangan sampai memakai wali hakim. Lah kok jenengan lu setuju? Kula pasrah wakil wali jenengan Pak Pengulu. Ojo Pak, temen ojo. Wis kari ngomong tak nikah no awakmu ambek anakku mas kawine beting, wis sudah beres. Lah bagi jenengan sing di nikahno harus ngetrapno sirul asror. Dengan begitu jenengan akan sambung pada Allah. Barulah niki klub syariati oke, hakikatnya juga sah. Begitu Pak. Nggih. Wonten melih monggo. Sampun? Oke. Bapak Ibu hadirin